sampai kepada tauhid. Di dalam surat Ali Imran itu dikatakan orang-orang alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Terus berikutnya apa kata mereka? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Jadi ujung dari zikir dan fikir itu tauhid. Nah, pada tingkat itu berarti orang telah melakukan zikir, telah melakukan tafakkur. Tetapi sampai kepada mentauhidkan Allah saja, itu maknanya adalah mentafakkuri ayat-ayat Allah. Namun setelah itu bagaimana? Kalau setelah dia menemukan bukti ketauhidan itu, dia jadikan itu sebagai peringatan atas dirinya, sehingga dia minta, dia berusaha agar langkahnya ke depan terhindar dari segala yang akan mengundang amarah Allah. Orang sudah melangkah kepada tadabbur namanya. Siapa yang katakan tadabbur? Tadabbur adalah melakukan perenungan terhadap ayat-ayat Allah yang telah menunjukkan bukti akan adanya Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, sehingga menimbulkan. Jadi tadabbur itu melahirkan. Apa yang ditimbulkan? Timbul di dalam diri manusia itu kekuatan, kecemasan, segala bentuk perasaan yang akan mendorong manusia itu untuk menjaga tingkah lakunya agar Allah ridha kepadanya. Itu orang yang bertadabbur. Jadi kalau orang membaca Al-Quran, samurato se rasonyo ketika nyo baca ayat, tiba ayat neraka itu jo perasaannya, tiba ayat surga ndak lo berubah dah. Pokoknya data saja. Mungkin sebabnya ndak faham atau sebabnya tidak mengikuti makna, maka orang itu belum lagi mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dibaca afala yatadabbaruna al-Quran, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Apa tujuan dari tadabbur? Tujuan dari tadabbur itu lahirnya sikap di dalam diri. Jadi kalau orang membaca tentang neraka, apa yang lahir mestinya? Cemas, takut, khawatir. Kalau datang pada ayat-ayat surga, apa yang muncul dalam hatinya? Harap, ingin, rindu. Nah, makanya Nabi SAW kalau sampai pada ayat-ayat azab, ayat-ayat neraka, bagaimana Rasul? Ista'adha binan nar. Beliau berselindung kepada Allah dari neraka Allah. Kalau sampai beliau pada ayat-ayat ni'mat, ayat-ayat tentang surga, bagaimana Nabi? Sa'ala. Beliau minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala surga tersebut. Nah, awak lah serupa itu baca Quran. Nah, berarti belum sampai kita kepada tadabbur. Jadi sebenarnya jauh lagi perjalanan kita untuk sampai ke sana. Tetapi yang penting di dalam hidup harus terus melangkah, berusaha. Sampai atau tidak sampai, Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menuntun kita. Tapi yakinlah, innallaha la yudhi'u amala amilin minkum. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal orang yang beramal. Nah, sekarang kembali kita kepada perkara buta tadi. Hati yang buta, jangankan akan bertadabbur, bahkan mentafakkuri, mendalami apa yang terlihat oleh mata lahirnya saja dia tidak mampu. Kita ambil contoh hari ini. Lihat ayat Allah di hadapan mata kita, Gunung Merapi. Yang sampai pagi tadi, bahkan sampai sekarang, tidak berhenti. Tidak berhenti mengeluarkan abu. Orang-orang yang ahli
perkara gunung dan berbagai macam, tentu akan mengatakan bahwa itu fenomena alam. Namo saja gunung Merapi, tentu yo tiba serupa itu. Tapi bagi orang beriman, dia tidak akan berhenti pada batas itu adalah fenomena alam. Jadi tidak akan jawaban orang yang beriman itu, alam sudah bosan bersahabat dengan kita. Orang beriman tidak akan begitu. Sebagai suatu ungkapan kesusastraan ya boleh-boleh sajalah menjadi peringatan. Tetapi bagi orang yang beriman, dia tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini untuk manusia. Wa khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Ketika ada fenomena seperti itu, walaupun mungkin setelah digali ada hukum sebab akibat, tetapi dari sisi keimanan kita, bahawa segala peristiwa yang terjadi di muka bumi ini tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas dari kehendak Allah. Qadarullah. Qadar Allah. Wa ma syaa fa'al. Apa yang dikehendaki oleh Allah, dia lakukan. Tetapi setelah sampai kita kepada kesimpulan itu, terus apa yang kita dapat dari fenomena itu? Itulah orang yang bertafakur dan bertadabbur. Saya tidak tahu apakah orang Bukit Tinggi, Agam, Tanah Datar, dan yang berada di sekitarnya, Padang Panjang juga, apakah mau mentafakuri peristiwa itu? Wak calik besok malam. Nah, kalau seandainya peristiwa itu menjadi tafakkur karena ayat Allah Subhanahu wa taala, dalam penjelasan ulama bukan hanya yang munazzal saja, bukan hanya yang makru'ah, bukan hanya Quran matlu'ah, bukan hanya yang dibaca saja, tetapi ayat Allah itu juga yang tercipta, yang dikatakan oleh ulama dengan ayat kauniyah namanya. Para ulama mengatakan salah satu bukti di dalam kajian ilmu tauhid yang menunjukkan bahawa Allah itu ada adalah alam semesta ini. Sebab tidak mungkin alam yang begitu besar, indah, tersusun, tertata rapi dengan segala keharmonisan dan keteraturannya itu terjadi tanpa penyebab. Akal akan menolaknya. Tidak mungkin. Adanya sesuatu, pasti ada yang mengadakan. Ma min mawjud illa walahu mujid. Begitu kata ulama. Apapun yang ada, tentu ada yang mengadakan. Nah, akal berfikir sampailah kepada kesimpulan bahawa tidak mungkin alam ini terjadi bisudfah, tiba-tiba. Dia ada disebabkan ada yang mengadakan. Sampai di situ akal mampu menemukan. Tapi jangan dibawa akal lebih dari itu. Kalau akal dibawa lagi, siatu na mengadakan, akal tidak mampu lagi. Sampai di sinan dayunya tu. Dia ada orang bertanya, cara menjaga akal, kau sehat? Ya. Caranya adalah jangan dibawanya keluar dari batas kemampuan. Kalau dibawanya lebih dari itu, mulainya mereng. Beko lama-lama butuh talinya cie dua. Kalau habis tali itu sadonya tidak ada menyambung, gilo jadinya. Jadi itu makanya para ulama mengatakan bahawa objek dari akal itu khalq, ciptaan Allah, makhluk saja. Ada ungkapan yang dinisbahkan oleh sebagian ulama kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, tafakkaru fi khalqillah.
Berfikirlah pada ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi dzatillah. Janganlah berfikir pada zat Allah. Kenapa? Ketika akal melangkah ke arah sana, hilang kemampuan dia. Tumpul dia. Akhirnya muncullah khayal. Nah, khayal itulah yang akhirnya melahirkan patung-patung yang disembah dalam sejarah peradaban manusia itu. Bakoklah ia patung, dek karena akal mulai mengkhayal. Sehingga akhirnya didorongnya orang untuk membentuk rupa sesuatu dan itulah akhirnya disembah. Nah, makanya di dalam Islam, sampai di sanalah batas perjalanan akal. Kalau dibawa lebihnya dari itu, lumpuhnya. Jadi akal bisa sampai kepada apa? Kepada kesimpulan bahawa ada pencipta, ada khalik. Itu akal sampai ke sana. Tapi lebih dari itu, siatu khalik itu, manusia tidak bisa lagi mengandalkan nalar. Tidak bisa mempergunakan akalnya lagi sampai lebih dari itu. Nah, disitulah kebutuhan manusia kepada wahyu. Itu makanya Allah Subhanahu wa taala mendampingi umat manusia terus dengan nabi dan rasul. Allah lah yang memperkenalkan. Inni anallahu, sesungguhnya akulah Allah. Kan begitu kata Allah kepada Musa. Nah, jadi bagaimana manusia tahu dengan sifat-sifat yang disembahnya itu? Karakteristik atau sifat dari yang menciptakan alam semesta ini, bahkan siapa namanya, itu bukan produk akal. Akal tak sampai ke situ. Wahyulah yang datang memperkenalkan. Allah memberitahukan siapa dirinya. Anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Akulah Allah. Tidak ada Tuhan melainkan aku, kata Allah, maka sembahlah. Nah, di situ ranah akal. Nah, kalau akal terus juga menelusuri siapa zat yang mencipta itu, maka akal akan kehilangan daya. Dipaksakan juga, maka dia telah bergerak di ruang yang tidak dalam kemampuannya. Muncullah khayal. Kalau khayal sudah menjadi rujukan di dalam berkeyakinan, itulah keyakinan yang disebut dengan khurafat namanya. Apa itu khurafat? Khurafat itu adalah keyakinan-keyakinan yang tegak di atas khayalan. Itu khurafat. Bakicau murai sanjuari. Nah, dolan mengecek. Tanda orang kemati bisu. Itulah kecil murai. Dari mana awak tahu murai itu mengkicaukan orang yang kemati? Yo nyoba kicau, yo kerajonya itu. Ketika itu diyakini, padahal itu bukanlah ranah akal lagi. Akal tidak mampu untuk mengetahui siapa yang akan mati. Kenapa? Karena ajal disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ilmunya. Betapapun manusia memiliki firasat sekalipun, dulu orang dulu tua-tua mengaji pelangkaan namanya, bacotan. Apakah itu sampai ke tingkat kepastian? Tidak. Kenapa? Karena di antara qada yang telah diputuskan oleh Allah dan disembunyikan dalam ilmu gaib di sisinya adalah ajal. Nah, tidak ada hubungan itu. Tetapi ketika kita yakini itu sebagai petunjuk, maka jadilah dia keyakinan yang khurafat. Kenapa? Karena tidak ada kabar dari wahyu tentang itu. Nah, kecuali kalau ada wahyu, baik Al-Quran maupun Sunnah mengecekkan kalau berkicau murai itu tanda orang kemati bisu, ya silakanlah yakini. Tapi kalau tidak ada satu pun, dari mana dapat berita itu? Dari mana dapat kesimpulan itu? Dari cerita orang tua-tua. Yo batu lah bapreso wana bara banyak berkicau murai luntan tu, lo orang sekitar itu kemati bisu.
Nah, iyo basuo, baranan basuo, baranan tidak. Nah, artinya apa? Keyakinan itu tegak di atas takok-takok. Entah iyo, enggak, kadang iyo, kadang tidak. Nah, itu bukanlah ilmu yang bisa dipegang di dalam berkeyakinan. So, kalau dalam akidah, ilmu yang bisa menjadi landasan keyakinan adalah ilmu yang pasti. Mana ilmu yang pasti dalam akidah? Yaitu khabar yang sahih. Berita yang benar, yang dijamin kebenarannya, sumbernya cuma dua saja. Kalau kita lihat dari literaturnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita gabung, jadi satu, yaitu wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena wahyu bisa datang dalam bentuk Al-Quran, turun makna dan lafaz, dan ada wahyu yang turun dalam bentuk makna tapi ta'birnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah. Ketika kalbu insan tidak berperan untuk berzikir, tidak berperan untuk berfikir, tidak bisa mengambil hakikat dari peristiwa yang tampak oleh mata, itulah yang dikatakan oleh Allah bukanlah absar, bukan penglihatan yang tidak berfungsi, bukan penglihatan mata yang tidak melihat, tetapi yang sebenarnya tidak melihat itu adalah kalbu yang ada di dalam dada. Nah, apa bedanya pencalian lahir dan pencalian batin? Pencalian lahir melahirkan idrak, pengetahuan. Sedangkan penglihatan batin melahirkan pemahaman. Jadi kalau mata mencalik, tahu tak? Karena apa? Indra menangkap gambaran yang tampak itu, kemudian mengirimnya ke nalar kita, sehingga terlihatlah oleh kita sesuatu yang sebelumnya mungkin tidak tampak oleh kita. Oh itu. Tetapi yang memberikan pemahaman bahwa oh api itu menyala. Nah, kemudian dilakikan tangan, angin bisa tabakah. Itu idrak, pengetahuan. Tapi yang memberi faham apa? Kalbu. Karena angin bisa membakar, jadi masukkan tangan ke dalam. Nah, itu kalbu. Dia jadi faham bahayanya, resikonya. Nah, begitu juga ketika ayat Allah terlihat. Gunung melatui, membubuang asuknya. Ini fenomena alam. Lalamonya lalu. Kininya bangkit dengan izin Allah dan kehendak Allah. Selesai sampai di situ. Itu adalah pekerjaan dari otak manusia. Tapi ketika orang mulai mempergunakan penglihatan batin, apa kesimpulannya? Itulah kudrah Allah yang ditunjukkannya kepada hamba-hambanya, yang mungkin selama ini lupa bahwa mereka lemah tapi merasa kuat, yang selama ini mungkin tidak sadar bahwa ada kekuatan yang bisa melakukan apa saja atas mereka. Ketika berhadapan dengan makhluk saja manusia tidak berdaya, apalagi dengan pencipta makhluk yang dianggap oleh manusia begitu hebat dan dahsyat itu. Nah ini, itu yang dikatakan dengan idrak dan faham. Jadi mata memberikan pengetahuan, tetapi kalbu mendatangkan pemahaman.